Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'ilun Nabiyul Mustafa karya karya Imam Abu Isa dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq. Kita masih di bab tentang ad-damu, yaitu lauk makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan hadis nomor 156 tentang ayam. Tentang Nabi pernah makan daging ayam, dan sudah kita bahas secara fikih hukum binatang apa namanya? Jan wis lali ngono. Jalalah, yaitu binatang yang mengkonsumsi dari tempat-tempat yang kotor, maka sebelum kita konsumsi, dia harus kita karantina selama 3 hari di tempat yang layak dengan makanan yang layak. Ya, istilahnya di detoksifikasi. Ya. Khair. Kita lanjut ke hadis nomor 157 tentang labu. Mohon maaf, 157 tentang zaitun, ya, mohon maaf. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kulu zaita waddahinu bih, makanlah buah zaitun, ya, dan gunakan ia sebagai minyak. Nah, sekarang Masya Allah, ya, produk-produk minyak zaitun sangat banyak, ya, dengan berbagai merek dan varian. Ada yang zaitun plus habas sauda, ada yang zaitun plus sirih, ada yang zaitun plus macam-macam, ya. Nah, ini menunjukkan manfaat luar biasa dari buah zaitun. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bab Tibbun Nabawi, yang akhirnya jadikan satu buah kitab khusus, ya, itu memaparkan 60 lebih manfaat dari buah zaitun, ya. Kenapa? Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun termasuk pohon yang penuh berkah. Jadi zaitun, tin itu termasuk benda-benda surga yang Allah turunkan ke bumi, ya, zaitun, tin, Hajarul Aswad, air Zam-Zam, sungai Efrat, sungai Nil, sama satu lagi apa? Jabal Uhud, ya. Baik, 158 hadisnya sama tentang zaitun, demikian pula dengan 159, kita lewati saja. Kita lanjut 160 tentang labu. Ad-duba, ya, labu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba, bahwa Nabi, ini penuturannya Anas bin Malik, Nabi itu sangat senang labu, ya, hingga suatu hari fa'tiya bi ta'amin aw du'iyalah, suatu hari boleh diundang untuk makan-makan. Ternyata, ya, Anas bin Malik yang kebetulan jalan bareng dengan Nabi diundang makan, maka dia ngikut.
Ya syukran. Maka dia ngikut. Hukum asalnya kalau yang diundang A maka yang datang hanya A. Di kasus ini Anas menjadi asisten Nabi, berjalan bareng sama Nabi. Lalu ada seseorang memanggil Nabi, wahai Rasulullah, monggo mampir, saya undang kau untuk makan. Nah, Anas waktu itu kan pengawal Nabi, membantu Nabi yang ikut. Maka Anas ikut bersama Nabi untuk diundang makan. Maka katanya, atattaba'u, aku ikuti Nabi. Fa'ata'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Kemudian ketika aku hadir di hidangan, jamuan hidangan tersebut, Nabi SAW dihidangkan labu, ya, masakan atau sayur labu. Labu itu buah atau sayur? Ayo, labu itu sayur atau buah? Tomat sayur apa buah? Ah, ya toh? Ini apa namanya, khilaf diantara para jamaah ya. Bukan diantara para ulama, para jamaah sendiri. Ya. Maka fa'adhahu baina yadayhi, aku mendorong, aku mendekatkan hidangan labu tersebut kepada Nabi. Kenapa? Lima a'lamu annahu yuhibbu, karena aku tahu betul Nabi doyan labu. Nabi senang labu. Nah pertanyaannya, dihidangkan dalam bentuk apa waktu itu labunya? Di hadis ini tidak dijelaskan. Ya, di sini tidak dijelaskan dihidangkan pakai apa. Cuman melihat tradisi orang Arab dahulu, dan sampai sekarang memang kurang masalah bumbu ya, sampai impor dari Indonesia juru masaknya, bumbu-bumbunya. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa labunya hanya rebus saja, ya, direbus tok, nah, terus dihidangkan. Kalau kita kan beda ya. Kalau di kampung kami, suku Melayu Medan, labu itu dimasak gulai santan, campur sama sedikit daun singkong, gitu. Gulai santan pakai bumbunya diulek, terus ada penggurihnya ebi atau udang manis, ya. Nah, kalau di sini hanya direbus, ya. Kemudian hadis 161, an Jabir bin Abdullah, ya, dari Jabir bin Abdullah, qala, ia berkata, dakhaltu 'ala nabi, aku pernah satu kali masuk ke rumah Nabi, fara'aitu 'indahu dubba yuqatta, dan aku melihat di hadapan Nabi itu ada labu yang dipotong kecil-kecil. Ya, yuqatta berarti dipotong kecil-kecil. Asal katanya qata'a, potong, yuqatta dipotong kecil-kecil. Ya. Sementara kalau pelaku pencuri itu inqati. Kenapa bukan yuqatta? Pelaku pencuri hukumannya inqati. Jawabannya karena yang dipotong bukan ruas jari, tapi pergelangan. Ini kecil apa besar? Besar. Ya, dihukumnya segini. Yuqatta, dipotong kecil-kecil. Faqultu, maka aku tanya, ma hadza ya Rasulullah? Apa ini wahai Nabi? Maka Nabi berkata, nukatsiru bihi ta'amana. Jadi Jabir bukan bertanya ini buah apa. Jabir sudah tahu itu labu. Yang dimaksud Jabir adalah, Rasulullah, kau doyan labu? Jadi sahabat itu seolah-olah heran gitu loh. Seorang nabi kok doyan labu? Heran gitu. Padahal kan sekalipun nabi, ya beliau tetap seorang manusia. Nah, gumunan istilahnya. Ya kalau bahasa kitanya gumunan. Ya. Kadang kita melihat mungkin ustaz-ustaz kibar, ya, ustaz-ustaz terkenal gitu. Kita jumpa sepeda, loh ustaz, sepedaan. Loh, emang ustaz nggak boleh sepedaan apa piye gitu. Kayak heran gitu loh. Ya, jadi selama hal tersebut perkara yang mubah, ya santai aja. Ya, ojo gumunan. Ya. Yang kocak 2 bulan lalu waktu saya naik Gunung Sindoro.
Sampai di puncak, saya nggak sadar, saya lagi dokumentasi keliling, gini kan, anak saya lari-lari di puncak Sindoro kan luas ya, Latar Ombo itu. Tiba-tiba ada seorang pemuda nyamperin saya, "Assalamualaikum Ustaz," sambil menjulurkan tangan begini. Siapa ini? Ternyata santri kami dulu di rumah tahfiz. Wah, aneh nggak nyangka Ustaz, antum ada di puncak. Lah, emang Ustaz nggak boleh naik gunung? Ya, gumunan. Ya, nah ini heran Jabir. Nabi loh kok doyan labu. Maka Nabi menetralisir keadaan. Apa kata Nabi? Nukatsiru bihi ta'amana. Loh, kami sering malah makan ini. Ya, kami sering makan labu, ya. Jadi itu lauk. Nah, rotinya roti gandum, lauknya labu. Bisa dibayangkan? Pernah? Bayangkan coba. Roti gandum, bulat-bulat gitu. Jok dimakan sama labu. Masuk nggak? Kalau saya nggak masuk, ora kolu. Tapi begitulah Nabi ya. Namun ingat, nggak perlu juga pulang-pulang nanya istri, "Dek, ono roti gandum, ono iki labu nih ora?" Enggak apa-apa. Tadi kajian di Al-Aman kata Sorosid, Nabi itu makannya gandum sama labu. Ya, ini bukan suatu yang sunnah untuk diikuti, bukan. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ada labu ya sudah, nggak kemudian ada apa labu, wah aku golek duren, wah malah. Baik, kemudian hadis 162. Ini tentang labu yang dimasak kuah dengan sayur yang lain. Nah, nih. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik yaqulu, ia pernah bercerita, "Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu." Ya. Dahulu ada seorang penjahit. Ya, khayyat itu penjahit. Nah, ada seorang penjahit itu mengundang Nabi untuk makan. Faqala Anas, maka Anas berkata, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku mendampingi Nabi untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin. Nah, ketika itu ya, si penjahit menghidangkan roti gandum. Ya, khubz itu roti, syair gandum. Ya, dihidangkan kepada Nabi. Wa maraqan fihi dubba, dan sayuran berkuah. Kuahnya banyak dan isinya dubba, labu. Wa qadidun, dan potongan-potongan daging. Ya, jadi daging yang dipotong kecil-kecil kayak soto sapi, ya, dipotong kecil-kecil. Nah, qala Anas, lalu Anas bercerita, "Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawaliyal qas'ah, memasukkan centong sampai ke dasar panci. Gitu ya. Dan istilahnya apa ya? Kalau jenengan dihidangkan sop satu wadah besar gitu ya, centong dimasukkan, terus diambil isi daging dasar, terus kuahnya diginiin. Diapain bahasa Jawanya itu? Kalau bahasa kerennya difilter. Bisa dibayangkan, bisa dibayangkan. Ini peristiwanya begini, Nabi ambil centong dimasukkan ke panci. Kemudian centong tadi dimasukkan sampai ke dasarnya panci. Lalu isi dasarnya itu diangkat. Nah, diangkat. Kemudian Nabi pilih. Ada yang ditinggalkan di centong tadi, ada yang dijatuhkan. Nah, itu bahasa Jawanya apa? Disaring. Nah, Anas ngelihat Nabi memasukkan centong sampai ke dasar, diangkat, yang Nabi inginkan dibiarkan di situ, yang enggak Nabi mau dijatuhkan. Nah, dijatuhkan. Dan ternyata
ahabbu duba, mohon maaf. Karena Nabi suka labu, doyan banget sama labu, maka yang tinggal di centong tadi adalah potongan-potongan labu. Dagingnya dijatuhkan. Kalau jenengan pi, labunya sang ditibake ya toh. Dagingnya sing dipreteli. Orang ketiga, loh kok ora ono meneh dagingnya iki. Dagingnya dijatuhkan, labunya diambil sama kuahnya sedikit. Ya. Ingat, untuk kasus ini Nabi bukan mengadu-ngadu, bukan. Sesuai aja dengan perkataan Anas, Nabi memasukkan centong sampai ke dasar panci, kemudian diangkat pelan-pelan, dijatuhkan yang bukan Nabi mau, diambil yang Nabi mau. Jadi bukan diapain? Wah, tornado. Di kisosise baksone. Kenapa? Karena orang yang di berikutnya melihat kayak gitu kan kayak gimana ya? Makanan diputar-putar kan dulu. Nah, kalau mau ngambil ini adab ya, adab makan. Jadi kalau hidangannya itu untuk umum, ya, salah satu adabnya adalah jangan diaduk-aduk. Ya, ini adabnya. Maka kata Anas, semenjak hari itu karena melihat Nabi lebih memilih labu daripada yang lain, maka Anas berkata, "Uhibbut tuba min yauma idzin." Sejak saat itu aku jadi suka labu. Jadi jamaah sekalian, cinta itu kan butuh bukti. Salah satu bukti cinta sejati adalah mengikuti yang dicintai, betul? Ya enggak? Cinta itu butuh bukti. Di antara bukti cinta adalah mengikuti. Tidaklah dikatakan cinta kalau tidak mengikuti. Nah, salah satu yang diikuti para sahabat adalah pemilihan jenis makanan. Di sini Anas bin Malik berkata, begitu aku melihat Nabi memilih labu dibandingkan lauk-lauk yang lain, sejak hari itu aku pun ikut-ikutan menyukai labu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Ya. Hal ini juga terjadi kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang ketika Nabi sampai di Madinah, kan para sahabat berebut tuh megang tali kekang onta Nabi, qaswah, ya kan? Berharap onta Nabi itu berhenti di rumahnya supaya tinggal di rumahnya. Kata Nabi, jangan kalian tarik-tarik, biarkan onta ini bergerak atas perintah Allah. Di mana dia berhenti nanti, disitulah aku menginap. Ternyata onta tadi berhenti tepat di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, maka Nabi kata, lihat, sudah Abu Ayyub. Oh, Abu Ayyub senang, alhamdulillah rumah saya disinggahi Nabi. Maka siang hari Nabi masuk, dihidangkan makan oleh Abu Ayyub. Malam mau diganti menu nih, ya kan? Piringnya habis, berarti Nabi doyan. Lalu Abu Ayyub bilang, "Dek," kepada istrinya, "masakkan lagi Nabi yang kayak tadi." Kata istri, "Janganlah, nanti bosen. Ganti menu." Ya sudah, ganti menu, dihidangkan buat makan malam. Pagi hari pas mau diambil wadah makannya, loh kok masih utuh? Abu Ayyub tanya, "Wahai Rasulullah, kok masih utuh?" Kata Nabi, "Ya karena kebetulan masakan istrimu ini pakai bawang. Pakai bawang. Dan aku kurang menyukai bawang karena baunya." Maka Anas berkata, "Wahai Rasulullah, apakah bawang itu haram?" Kata Nabi, "Oh, enggak, bawang itu enggak haram. Hanya saja aku tidak suka aromanya." Maka Abu Ayyub berkata, "Kalau begitu Rasulullah, mulai hari ini aku pun ikut tidak suka lagi makan bawang." Ini faktor kecintaan, ya, faktor kecintaan. Adapun makan bawang boleh, namun makruh kalau dimakan menjelang waktu sholat, ya. Kan mesake itu, Allahu Akbar. Sebelah bawang, kanan kiri duren. Wah, perang batin ini. Kemudian di hadis ini juga disebutkan bahwa hidangan tersebut didekatkan kepada Nabi. Nah, ini adab sebagai tuan rumah kepada tamu yang kita hidangkan konsumsi kepadanya. Adabnya adalah hidangan tersebut kita
dekatkan. Jangan jauh-jauh malah dekat dengan kita tuan rumah ya, tamunya bingung. Ya. Mau diambil kok ya dadak bungkuk-bungkuk. Ya, enggak diambil kok ya pengen. Maka adab yang baik sebagai tuan rumah, makanan dimajukan. Monggo diunjuk rumiyin. Nah, gitu. Dan hal ini senada dengan kisah Nabi Ibrahim. Dikisahkan di surah Az-Zariyat ayat 26 dan 27. Faza'a ila ahli. Maka Ibrahim diam-diam menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dengan segera dia bawa hidangan daging sapi yang gemuk untuk diberikan kepada tamu, daging bakar gitu ya, apa barbecue gitu bilang. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan tadi kedua orang tamu yang datang. Siapa tamu yang datang ini? Malaikat. Jadi dua malaikat ini tadinya mereka pergi ke negeri Sodom untuk ngasih tahu kepada Nabi Lut bahwa Allah akan mengazab negeri Sodom. Karena kapalnya sudah jadi kan? Nah, dikasih tahu nih kepada Nabi Lut. Lut sama Ibrahim itu ada hubungan persaudaraan, tapi jauh, nasabnya jauh. Tapi ketemu, istilahnya paman jauh lah gitu ya. Nah, malaikat ini ngasih tahu kepada Lut, wahai Lut, karena kapalmu sudah jadi, perintahkan umatmu yang beriman masuk ke kapal karena Allah. Perintahkan umatmu untuk segera keluar dari negeri ini dan tidak boleh menoleh ke belakang. Nggak boleh. Ya, pokoknya pergi aja. Apapun yang terdengar olehmu, jangan sekali-kali noleh. Karena aku khawatir kau kena azab juga. Nah, setelah menyampaikan itu kepada Nabi Lut, dua malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak tahu ini ternyata malaikat. Ya, dua orang laki-laki datang, ternyata malaikat. Ini juga terjadi pada kisah Nabi Nuh, ya kan? Dua malaikat datang. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menghidangkan makanan tersebut kepada si tamu. Kok tamunya meneng wae, radiombe, radipangan. Iya, malaikat, iya kali malaikat ngombe teh. Nah, Nabi Ibrahim heran. Kok nggak dimakan? Oh, mungkin jaraknya agak jauh, iya kan? Nah, didekatkan, nyoh. Nah, dimaam rumin, tetap wae ra dimaam. Lah, Ibrahim heran, apa karena nggak suka? Ya. Ala ta'kulun, kata Ibrahim, ayo kok nggak dimakan? Barulah malaikat ini cerita, kami adalah utusan Allah kepada Nabi Lut bahwa negerinya akan dihancurkan. Adapun kedatangan kami di sini hanya menyapa, mengucapkan salam. Ya, ini adabnya. Itu sebagai tuan rumah. Nah, sebagai tamu bagaimana? Sebagai tamu ada juga adabnya. Adabnya sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Dia berkata, kuntu ghulam fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku hadir di acara makan-makannya Rasulullah dan para sahabat. Dan waktu itu aku sangat ghulam. Ghulam itu masih kecil. Ya, masih kecil. Ghulam itu masih kecil. Ghulam itu 7 sampai 10 tahun. Adapun 10 sampai 14 tahun itu namanya fataya. Iya. Makanya kisah Al-Kahfi Allah sebut mereka apa? Fataya, innahum fityatun amanu. Ya. Usia mereka berarti antara 10 sampai 14 tahun. Belum tumbuh kumis dan jenggotnya, belum. Nah, waktu itu Umar bin Salam masih ghulam. Ghulam itu rentang usia 7 sampai 10 tahun. Sedang makan-makan, ikut nimbrung di acara-acara makan Nabi. Wa kanat yadi tatishun fis sahfah. Ya. Kemudian tanganku yang sudah berisi satu makanan, tangan yang nganggur ngerenggeh makanan yang lain. Nah,
jauh. Ini. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, sammillah. Kalau makan itu jangan lupa sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makan itu pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Nah, kalau makan itu ambil aja yang deket-deket. Lihat ya, 3 adab. Pertama, sambillah. Sebelum makan minum baca bismillah. Apa fadilahnya? Ini pernah saya sebutkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir. Apa fadilah baca bismillah sebelum makan dan minum? Supaya syaitan tidak ikut-ikutan nimbrung. Ya. Kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Lalu yang ketiga, wakul mimma yalik. Kalau makan itu udah cukupkan diri dengan yang dekat-dekatmu saja, nggak usah ngerenggeh yang jauh-jauh. Kepada siapa Nabi menasihati ini? Kepada seorang anak kecil. Lihat ini jamaah sekalian. Anak kecil itu lebih mudah untuk diarahkan. Meskipun kesalahan yang sama terulang lagi, tapi secara umum anak kecil itu mudah untuk dibimbing. Makanya ada pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Dia butuh diulang repetisi. Tapi kalau sudah masuk, membekaslah ia seperti ukiran di atas batu, awet. Sehingga prinsip kita mentarbiyah anak-anak itu adalah mumpung masih kecil, bukan namanya aja masih anak kecil. Salah. Prinsip kita mentarbiyah anak-anak apa? Mumpung masih kecil. Karena dia masih kecil, kita manfaatkan ini, lebih mudah dididik, diatur, ditarbiyah, dinasihati, diluruskan. Jangan sedikit-sedikit, ya namanya juga anak kecil. Ini pelegalan anak untuk terus-menerus berbuat salah. Mumpung dia masih kecil, itu yang kita luruskan. Jangan sampai kalimat namanya aja anak kecil sebenarnya untuk menutupi malasnya kita untuk mendidik anak-anak kecil. Ya. Dan ingat, pelegalan namanya juga anak kecil, dan itu dilakukan terus-menerus. Dia dibela setiap berbuat salah. Ini berbahaya untuk perkembangan mentalnya di masa mendatang. Salah satu resikonya adalah anak-anak yang terus-menerus dibela dengan slogan namanya juga anak kecil, padahal udah nggak kecil lagi. Ya. Bukan 0 sampai 2 tahun yang masih bisa kita maklumi. Begitu. Di masa mendatang, anak yang dididik dengan cara seperti ini tidak siap untuk menerima koreksi dan kritikan. Tidak mau untuk disalahkan. Egonya tinggi. Dia ingin selalu dibenarkan. Dia menyukai para penjilat. Kenapa? Terpuaskan keinginan dia. Akibatnya berikutnya, anak yang model seperti ini tidak akan siap untuk menerima beban tanggung jawab.
Kenapa? Karena dia tahu tanggung jawab itu, kesalahan ya dipertanggungjawabkan, ada resiko-resikonya. Dia nggak siap untuk itu. Yang lebih parah lagi adalah di tahap berikutnya dia akan selalu mencari kambing hitam karena dia nggak mau apa? Disalahkan. Contoh, lihat orang-orang yang tetap ngeyel sambil naik motor ngutut. Kita nasihati, Kang, anu lu, tebu rokok lah, kamu kan punya kaca helm ditutup. Nah ini dia berbuat salah tapi tidak terima disalahkan, lalu mencari kambing hitam. Kamu kenapa kaca helm nggak ditutup? Inilah modelan orang-orang dewasa yang ketika kecilnya selalu dibela, nggak siap salah meskipun telah berbuat salah. Contoh ringan pendidikan yang keliru di waktu kecil yang bisa merusak mental anak di masa mendatang, dan masih dalam hal terkait ini, sehingga si anak nanti selalu mencari kambing hitam di masa mendatang. Apa contohnya? Dia terjatuh, lari-lari kesandung batu, nangis. Orang tuanya datang, "Allah, cup, ngopo le? Kenapa nak? Jatuh, kenapa jatuh? Kesandung batu." "Oh, ini batu." Ih. Siapa yang dimarahin? Batunya. Apa salah batu? Apa salahnya batu? Ya karena jadi batu, begitu. Tujuannya untuk menenangkan anak. Ini salah. Doktrin pendidikan seperti ini akan membuat anak itu harus selalu dibenarkan, tidak ingin disalahkan, dan cari kambing hitam siapa yang patut untuk disalahkan. Ya itu tadi, batu tadi. Andai batu bisa ngomong, lah kok aku nang kene meneng kan sang melaku melayu awak mulai disalahkan ya. Jadi konsep kita mentarbiyah anak-anak adalah mumpung masih anak-anak, bukan namanya juga anak-anak. Saya pernah jadi korban kacamata pecah pas sholat. Saya taruh di dekat tempat sujud, di tengah-tengah, bukan di depan kali, tapi agak ke kaki saya ya. Ada anak kecil lari, supaya wush gitu loh. Saya ngutangnya oke kayak lo, wush. Saya nggak ngira dia bakal melewati depan saya. Diinjek lah, pecah dan patah, kacanya pecah, frame-nya patah. Selesai sholat, saya cari ini anak orang tuanya mana. Saya nggak salahkan anaknya, karena kerusakan anak itu pasti pengaruh orang tua paling besar. Oh itu bapaknya, ngapunten pak. Oh nggih, napa mas? Tadi putra panjenengan lari-lari pas sholat. Lah terus nggih, lah pas nginjak kacamata saya ya. Lah saya ada minusnya dulu, udah lama minusnya udah 5 ya pak. Ini kalau nggak pakai kacamata saya susah ini. Lah jenengan kok naruh kacamata di bawah? Oh my god. Pengen saya balas, jenengan kok bawa anak ke masjid tapi nggak tega saya. Saya bilang, Pak, bawa anak ke masjid itu sunnah. Silahkan memperkenalkan anak dengan ibadah, dengan orang-orang baik, dengan tempat-tempat baik, itu boleh dianjurkan. Tapi ingat, menjaga ketenangan jamaah dan tidak merusak benda-benda milik jamaah atau masjid itu wajib. Jangan sampai ngejar yang sunnah melanggar yang wajib. Ini melanggar usul fikih.
Saya tidak bermaksud menceramai jenengan, Pak. Seandainya jenengan tadi langsung mawon, kula nyuwun pangapunten, udah saya anggap clear nih masalahnya. Nah ini lihat ya, di depan anaknya dibela, padahal berbuat salah. Ah, generasi kayak begini nanti di masa mendatang jadi pemimpin bahaya. Nggak mau disalahkan, padahal banyak keputusan-keputusan yang salah. Ya. Lihat Nabi, anak kecil nih lari-lari ngambil makanan, comot sana, ditegur sama Nabi. Enggak, Nabi bilang namanya aja anak kecil, biarin. Tidak, dipanggil, ya ghulam ta'al. Kene makan itu baca bismillah. Jadi nggak langsung disalahkan juga, Nabi urutkan itu dari yang paling urgent. Karena kalau makan yang paling urgent kan bismillahnya, ya kan, bukan nyomot yang jauhnya, betul ya? Yang paling urgent kan bismillahnya dulu, karena berkaitan dengan akidah. Makan ucapkan bismillah. Paling urgent dulu, kemudian yang berikutnya yang urgent, yaitu makan dengan tangan kanan menyelesaikan syaitan. Yang ketiga, yang kurang urgent dibandingkan 1 dan 2. Kalau makan itu ambil yang paling dekat tuh dia. Dan Nabi manggilnya gulam, ya gulam, ya, dipanggil. Gak kemudian dibiarkan terus menerus, ya. Khair. Hadis 163 sekarang. Hadis 163. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halawa wal asal. Nabi itu suka banget halawa. Apa arti halawa? Halwa. Manisan. Makanya kami orang Melayu, baik Melayu Riau, Melayu Sumatera, itu salah satu makanan favorit kami adalah halwa. Apa itu halwa? Manisan dari pepaya muda, dari pala, ya, dari mangga, dibikin manisan. Disebut dengan halwa, itu serapan dari bahasa Arab. Halawa. Wal asala, dan madu. Halwa rasanya manis, madu juga rasanya manis, labu juga rasanya manis. Ada pepatah mengatakan you are what you eat. Kita itu salah satu yang mempengaruhi karakter kita adalah makanan yang kita makan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, itu berpengaruh terhadap karakter. Makanya kita orang Islam diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Orang kafir makannya bebas, akhirnya akhlak mereka terpengaruh dengan apa yang mereka makan. Babi contohnya. Apa akhlaknya babi? Gak punya cemburu, penjorok, sodomi. Ini akhlaknya babi ini. Satu apa tadi? Gak punya cemburu. Yang kedua, penjorok. Yang ketiga, sodomi. Ya, ini bahayanya pengaruh makanan, ya. Allahu taala alam bissawab. Ini masih panjang banget nih bab tentang jenis-jenis lauk makan Nabi, ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.